Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas tentang LK 3.1 yaitu penyusunan hasil best praktik. Untuk penyusunan hasil best praktik ini ada beberapa poin, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, ada kesimpulan, dan juga ada daftar pustaka. Sebelum kita membahas tentang penyusunan hasil best praktik ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Di sini LK 3.1 penyusunan hasil best praktik ini adalah milik teman saya yang juga sudah lulus UKM PPG Bapak Ibu. Beliau adalah guru matematika. Penyusunan hasil best praktik di sini dengan judulnya adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2 di kelas 11 MIA 1 SMA Negeri HRKKM. Nah, kemudian kita langsung bahas untuk bagian pendahuluannya. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, metode pengajaran yang efektif dan inovatif menjadi kunci penting untuk memastikan peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep akademis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru matematika di kelas 11 MIA 1 SMA Negeri HRKKE, masalah-masalah yang menjadi latar belakang penerapan model problem based learning adalah yang pertama, pembelajaran dengan metode ceramah dari awal sampai akhir menyebabkan peserta didik kurang terlibat aktif, yang dapat menghambat pengembangan keterampilan mereka dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2. Kemudian yang kedua, penggunaan LKPD yang belum diimplementasikan juga menjadi kendala. Yang ketiga, kurangnya keterkaitan antara konsep matematika dengan konteks kehidupan sehari-hari dapat mengurangi motivasi peserta didik. Yang keempat, ketidakaktifan peserta didik saat ditanya. Dan yang kelima, kurangnya keberanian dalam mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di hadapan teman-teman sekelas. Selain masalah-masalah di atas, saya juga menghadapi tantangan dalam menerapkan PBL dalam pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk merancang RPP dan LKPD membutuhkan waktu. Yang kedua, untuk melaksanakan model problem based learning membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode pengajaran konvensional. Kemudian, yang ketiga, guru harus merancang masalah kontekstual yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keterbatasan teknologi dan sumber daya seperti materi ajar yang relevan atau bahan ajar yang mendukung. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, saya menggunakan strategi pengajaran yang inovatif, yaitu model problem based learning atau PBL. Sebelum melakukan aksi, saya menyiapkan RPP, LKPD, bahan ajar serta asesmen sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Saya sebagai guru melaksanakan aksi pada tanggal 11 November dan 15 November tahun 2023. Dampak dari aksi yang telah dilakukan sangat efektif, terlihat dari yang pertama, pemahaman konsep peserta didik meningkat. Berdasarkan hasil tes formatif menunjukkan bahwa 95,45% peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Kemudian yang kedua, keterampilan peserta didik meningkat. Dari asesmen keterampilan dapat diketahui bahwa dari 4 kelompok melakukan keempat indikator yang dinilai dengan sangat baik. Yang ketiga, sikap peserta didik sangat baik. Dari hasil asesmen sikap, yaitu bekerja sama, diketahui bahwa peserta didik menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap aspek sikap yang dinilai, yaitu rata-rata skor kerjasama 3,71, dan hasil analisis sikap tanggung jawab diketahui peserta didik menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap aspek sikap yang dinilai dengan rata-rata skor tanggung jawab 3,91. Yang keempat, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, terlihat dari kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kelima, respon positif peserta didik terhadap pembelajaran menunjukkan keberhasilan penerapan problem based learning. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
Penerapan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2 di kelas 11 MIA 1 SMA Negeri Harekakae. Keberhasilan model problem-based learning tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan pembelajaran spesifik, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mendalam, dan terlibat bagi peserta didik. Lingkungan pembelajaran yang demikian tidak hanya membantu peserta didik menguasai konsep matematika, tetapi juga membentuk keterampilan dan sikap yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajaran seumur hidup yang sukses. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu tambahkan daftar pustakanya ya. Itu adalah LK 3.1 penyusunan hasil best praktik yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu bisa mendownload LK 3.1 penyusunan hasil best praktik milik saya ini di kolom deskripsi dari video ini. Oke Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel saya mohon untuk subscribe sehingga saya semakin semangat untuk membagikan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPG dalam jabatan. Saya doakan semua proses perkuliahan dan juga UP maupun UKIN Bapak Ibu bisa berjalan dan lancar, dan semoga Bapak Ibu bisa lulus UKM PPG. Amin. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.